Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim barik ala sayyidina Maulana ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Teng ngerso para keluarga besar Kiai Haji Akil Sirot wabil khusus teng wau niki pernah paman kalian kula. Dados gadah otoritas meksa. Tapi saya keren ning bihan malah pernambah nggih pernambah nggih putrine guru kula niku dimanfaatno beliau kayak gitu. Nggih sedanten para habaib wonten Mas Arif Kapolres sedanten ingkang kula hormati. Niki paling kula ngisi nampung 20 menit niku mun top niku mun. Dados katanya niku ahlul ilmi dihormati tapi nyatane dipeksa. Dados memang banyak paradok ya. Paradok dalam ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu ilmu yang menjadikan orang itu bisa berpikir. Gitu. Kalau tak cerita tentang pertama tentang Kiai Akil sing al-ma'ruf bi ahli nahwi. Nahwu riyen di era dulu itu dadekno tiyang dadi wali. Sampai disebut hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Terus orang-orang baik niku ketika usul teng pangeran nyebut Allah la ilaha illallah mboten saged. Sagednya namung nyebut domir sa'an gini ku hu akhirnya kathah toreko sing ha hu niku gara-gara ahli nahwu niku. Nah disebut fa'uribat makna domiris sya'ni. Jadi ngelafatkan la ilaha illallah ndak bisa tapi hu bisa. Mergi ke Jawa niku tukang ngakali, terus hukum niku diakali. Sakjane teke hadis niku mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada kekhawatiran pas la ilaha mati. Lan la ilaha mati rak radi kaya ateis. Ora ono pangeran maujud mati. Sampean kan gak iso janjian mbek Israil. Kan mboten saged weanan, mboten saged kong kali kong. Nah, daripada la ilaha niku resiko karena takut mati pas la ilaha dereng illallah. Terus Ki Jawa mulai nalkin ngangge Allah. Tapi Allah sarasan itu tidak mewakili la ilaha illallah. Akhirnya diambil domir sa'an fa'alam annahu la ilaha illallah. Niku asal usulnya. Cuma kebetulan thariqah kita tidak jalur itu, tidak jalur yang lewat domir napa sa'an. Tapi sementing tadi dawuhe Kiai Mustafa, sementing kita tahu secara ilmu. Terus nomor kalih cerita uzlah wae. Kula memang bener-bener uzlah. Terus kula niku diundang acara-acara publik kemarin di Habib Jindan nggih. Hanya di palako ilmiah. Kemarin terakhir beliau ngerayu ini jari marrotan wahidah, ini saya pegang dan itu dicatat di Loh Mahfud. Dan ciri utama Kiai itu tidak membatalkan perjanjian. Jenengan jauh marrotan wahidah pas nih. Ben gelem. Terus ngeten kula cerita sithik tentang ilmu yang sering kula utarakan. Di antara kitab yang dipakai guru-guru kita sing dilanggengi Mbah Mun Maus niku kitab Ihya. Kula dari sekian cerita Ihya yang paling kula kenang niku bahwa ternyata Allah itu andaikan boleh dibahasakan niku cara berpikir itu dalam bahasa tafsir disebut tanazul niku wong ben kaya orang kebanyakan. Saya ulang lagi supaya orang itu kayak orang apa? Kebanyakan. Ada dua ahli neraka yang dipanggil, yang satu ditakoki cung ning neraka piye rasane syarru makan mboten enak Gusti. Terus mbek pangeran diken balik ya wis kono cung mlayu balik nang neraka. Niku tiangnya lari kencang, sekencang-kencangnya. Semangatnya seneng ambek kon balik ning neraka. Ditakoki mbek pangeran, "Lho cung kon mara neraka kok seneng?" Kula nu pun kapok Gusti. Kula nu nyesal ketika di dunia nak jenengan utus niku lelat-lelet. Niki kula tobat dengan bukti dikan jenengan teng neraka kula mlayu. Lho nu pangeran akhirnya haru wong kok semangate mlebu neraka kaya ngono. Mergo diperintah pangeran. Ya dados niki ijazah jenengan akan mlebu neraka jenengan sing semangat nggih. Karena zaman ning donya sering diperintah Allah mboten napa semangat. Lah niku kemungkinane dibarno, kemungkinane dipanggil. Lah tiyang niku terus dipanggil mbek Allah. Ya wis kaya wong apik, tak kongkon nurut tenan, semangat tenan, terus diken mlebu swarga. Nah niku ijazah pertama nggih. Dinaken mlebu neraka sing napa? Semangat. Sing kedua niku dipanggil niku plengakan lelat-lelet. Kados kula diutus Gus Mus niki nelpon kula mboten purun akhirnya ning bika jare matur Gus Subak. Turuti ya, aku diamuk bika jare Bapak. Dados niki melibatkan sekian pihak untuk memaksa saya datang ke mriki. Aduh, repot wong sawang kempek niku.
repot repot. Mungkin di sepuro. Yang kedua niku diken mlebu neraka malih lelet delok pangeran mboten semangat. Ditakoki mek pangeran, "Kenapa kamu tidak semangat?" "Saya itu tidak pernah ngira jenengan yang baik sudah masukkan saya ke surga, kemudian jenengan nyuruh lagi saya ke neraka. Saya tidak pernah mengira engkau itu seperti itu." Terus Allah nggih, "Ana indadzoni abdibi." Ya ora apa-apa, swarga ya swarga. Ini dua ijazah untuk sampean supaya bisa masuk napa? Swarga. Terus kita tidak pernah tahu napa Gustofa ngundang kula nyenengno wong akeh ganjaran, napa meksa wong alim dosa, mboten ngerti kula cara. Kathah, mboten satu dua contoh di beberapa kitab tafsir. Suatu saat kula sering cerita niki, suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu kedatangan Israel. "Kamu mau apa? Mau matikan jenengan?" Kata Nabi Ibrahim, "Harra'aital khalil yumitu khalilah." Mosok aku kekasih pangeran dipateni, mosok orang yang dicintai membunuh yang dicintai. Orang yang mencintai seseorang kemudian membunuh yang dicintai. Tidak ada itu. Akhirnya Israel matur teng pangeran. Cara politiknya ngeten wau sing cara lagi seneng ngendikan politik. Wani kiai lengser jare beliau. Ono. Nah kula niku ahli tauhid wis pancen kodok kodare ngoten mawon mboten berpikir ruwet-ruwet. Terus Israel kan mboten biasa logika, kayak kan malaikat itu SOP kan, mboten biasa logika. Akhirnya matur tu pangeran, kata Ibrahim, "Masa kekasih bunuh yang dikasih, masa yang mencintai bunuh yang di..." Tapi Ibrahim baru sadar ngadepi pangeran gitu, lebih pinter. Kan ketika Allah fakullahu, katakan ke Ibrahim, "Harlo aital khalil yakrohu ayal ko khalilah." Mosok jari seneng aku kok ketemu aku rawani. Jari seneng kok rawani ketemu. Lah niki sampean aku pengen mati, monggo ngangge ilmu sing niki. Wong jari seneng pangeran kok rawani ketemu pangeran. Seneng ketemu. Ibrahim seneng terus akhir. Yo mati saiki ora apa-apa mati saiki. Terus kedua niki cerita karena ini pondok ilmu. Orang harus biasa pakai logika usul fikih. Politik juga gitu. Nak kiai politik rawan kena syubhat. Tapi nak wong soleh ra oleh politik, kue ridho dipimpin wong fasik-fasik kabeh. Ya mboten ngerti, mbok sing bener dis pokoke ngoten. Yes, itu memang logika usul napa? Fikih. Logika usul napa? Fikih. Ketika Nabi Adam badhe didamel, niku materinya saking bumi. Pertama sing diutus Jibril. Jibril ambekan qabdotan minal ardi, segenggam bumi. Saya mau bikin Adam, materinya dari bumi. Setelah datang ke bumi mau ngambil ista'adzat billah. Maksudnya ista'adzat billah, a'udzu billahi minka, saya berlindung Allah dari kamu. Antasinani. Kalau dengar Gustofa dari ahli nahwu terus kula niki tak goleki tenan pancen syanahu mun mutaaddi bi nafsi. Mungkin nak dibuli ku antusinani kok panjang nanti cerita. Saya tidak ingin bagian dari saya diambil, kok aku bolong. Iku cara bumi itu sudah masalah. Terus akhirnya Jibril kembali, "Ya Allah, dia berlindung kepada engkau maka saya lindungi." Allah membenarkan Jibril, Mikail juga sama. Tapi ketika Israel, ini Israel itu masalah memang. Ketika disuruh ngambil bumi, buminya ista'adzat billah, tetap diambil. A'udzu billahi minka antasinani, saya berlindung Allah supaya kamu tidak melukai saya, menciderai saya dengan mengambil bagian dari saya. Kata Israel, "Wa a'udzu billah alla unaffidhu amroh." Saya juga a'udzu billah diperintah Allah kok tidak kasil. Kudu kasil. Lah saya tidak tahu yang benar istilahnya Jibril apa istilahnya Israel. Terus memang sudut pandang. Makanya dulu ketika banyak pondok putri itu kiai-kiai kuno dulu itu menentang. Alasannya nggih, nak bojone jelas khawatir kiainya kecoba niku jelas. Tapi banyak kiai itu nggih khawatir tenan. Kecoba fitnatin nisa. Tapi ketika logikanya dibalik, apa kamu ridho para perempuan-perempuan muslimat itu tidak dapat pendidikan apa? Agama. Hanya karena orang soleh tidak punya nyali, tidak punya peduli mengajar. Tapi nggih saged diwalik. Ustaz-ustaz sing mane pas-pasan niku kowe ridho nak kecoba. Sampean milih mana? Ridho kecoba apa ridho bodoh? Nah, logika-logika usul fikih ini yang kemudian dipakai Wali Songo. Dipakai Wali Songo kemudian membiarkan sekian tradisi yang insya Allah itu salah sebetulnya. Tapi tidak sebanding dengan asmane Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Nggih niki dirungokno mawon. Sampeyan ra paham mboten napa-napa. Sampeyan nak ra paham wis anggap ae tawadhu. Sepantese wong awam yo ora paham. Nak paham dadi kiai.
Terus biasa mawon sampean ora paham aja tersiksa. Umpamane jenengan mboten kiai kok kon paham. Nah sampean pinter kados kula mestine ora ngrungokno, semangate hasud. Terus rivalitas mergo. Nah cara Mbah Mun nak cerita ngoten, dhisik ke zaman bodho iku angger kiai mbok cucuk. Bareng padha kiai niku koyok saingan. Niku pun sunatullah ndak bisa dihindari niku pun sunatullah. Terus kembali lagi ya. Logika usul fikih niku dipakai oleh Wali Songo. Ngeten ada cerita ini rungokno nonton. Itu sudah saya cek di beberapa riwayat termasuk di Musnad Imam Ahmad. Ada orang ini bukti teorinya Wali Songo itu benar. Wonten tiyang gadah kesalahan. Niku dokumen kesalahan niku maddul basor sepanjang mata melihat. Wes ngoten jumlahnya 99 bok. Kayak apa banyaknya? Per bok maddul basor sepanjang mata nopo melihat. Ketika dia ditanya Allah itu kalau tanya demokratis. Adzolamat kakatabati. Jangan-jangan malaikat saya sentimen. Kalau kamu jelek ditulis, kalau baik enggak. Enggak Gusti. Afalaka udhurun. Jangan-jangan kamu saat salah itu punya alasan. Enggak Gusti, ya memang salah. Tapi kata Allah, sudah kamu tenang saja. Kamu punya ini. Itu hanya satu box. Ya kira-kira kayak tempat jam tangan itu. Enggak, kamu punya ini cukup ini. Terus malaikat tanya, ya Allah, apa artinya, apa ngefek itu kalau ditimbang dengan kejelekan sebanyak itu dengan satu box jam. Orang ini juga bilang, Gusti sudah ada usah ditimbang, nggak ngefek itu pasti kalah. Tapi setelah ditimbang menang yang satu box kecil tadi. Karena di situ ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi malaikat diancam sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Apapun banyaknya box itu dosa itu tidak saya. Kalau ini la ilaha illallah itu nama saya. Kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya? Ya tidak berani Gusti, ya harus dimenangkan. Nah itu. Semalahnya kok pengajian ini ya ono istilatur rijal wan nisa, tapi baru kayak ngaji di sepuro. Ya aja muni halal tapi ya aja muni terus gak ono faedahe. Sepuro. Di sepuro insyaallah. Karena kalau nuruti harus steril halal itu kayaknya ndak bisa. Terus di situ ditutup fala yaskulu ma asmillahi taala syai'un. Dibanding asmane Allah taala sesuatu itu ndak ada nilainya. Pasti menang Allah taala. Sehingga banyak ulama ngendikan kowe nak berdosa, bersalah maca iki-iki. Dan kalau Anda dosa misalnya catatannya satu box terus di bawah ada astagfirullah, malaikat ditanya sama Allah, kamu berani tidak mempertimbangkan nama saya disebut di situ? Enggak berani. Nah, saya ini ribuan orang yang ngundang, saya berani mengabaikan. Bareng ana wong ngaku mbah ya mbah tenan wae. Ya terus ngoten. Kowe wani gak mempertimbangkan Gustofa sing mantune Mbah Maimun. Semoga cara pandang malaikat nanti seperti itu. Tapi nanti kalau malaikat cara pandang, mbah kok tukang maksa putu. Itu mbah model opo. Nah saya ini sudah ngalah satu kali. Berikutnya logika kedua yang insya Allah terbangun di kalangan malaikat, yaitu mbah ora oleh maksa napa putu. Ning dinggon mbah yang baik putune dolanan di barno. Ini ora. Putu lagi asik-asik dolanan. Rene. Kon nyapu. Nah, itu udah jenis mbah yang baik. Lantas kula suwun lah ngaji usul fikih yang serius karena itu menjadikan kita bermartabat. Kulo niku sering lepas jenazah tangga-tangga kula nggih penggene delok TV, nak bengi nggih ngelamun, ngayal sugih, kadang yo ngapalo tikus sing liwat dhuwure saking ora ana penggawean. Tapi kula nang lepas jenazah ini orang baik. Sampai bojone protes, "HP opo lho Gus, angger bengi iku mau ngelamun ngitung tikus liwat, ngitung apa." Terus kula matur, ngitunge aja ngono, ngitunge tarokal ma'asiya. Wong ning omah itu artinya tidak dugem, tidak nglakoni maksiat. Itulah yang menjadikan usul fikih itu ilmu yang sangat terhormat. Coba kalau Anda jadi pakar usul fikih kayak saya, mengkaji betul usul fikih. Orang tidur semalaman jangan bahasakan tarokat tahajud, wa tarokal witro, wa taroka qiyamal lail. Tapi bahasakan taroka zina, wa tarokal ghibah, wa taroka kada wa kada minal ma'asi. Keren bukan? Keren. Kalau kamu udah ahli usul fikih maka kiai kok amen turu, kiai kok guyon suwengi. Lu kiai guyon sungi itu melawan, kiai itu ustadz juga manusia, karena bengiku ya kepengen nonton, tapi kan buatan pantas. Akhirnya korbannya santri ini dijak guyon gak jelas. Lah apel neng rodo ya ora pantas.
ngelawan nafsu itu berat, caranya ya dilalek-lalekno guyon iku. Lah muga-muga malaikat kabeh ahli usul fikih nganggep ngono iku perlawanan terhadap keinginan apa maksiat. Malaikat ngaji ora. Makanya itu disebut di kitab usul fikih Tanghubul Usul itu izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fal yalzamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul ghibah. Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan, saat itu juga Anda meninggalkan keharaman. Maka sebetulnya mubah ini punya nilai yang luar biasa, yaitu tarkul haram atau tarkul ma'asi. Jadi sawangane sampean nang omah kukar kukur, mlebu metu, kukar kukur meneh, mlebu metu, bariku turu angop ngorok. Nah, semoga malaikat ini al-usuli sehingga ngitung itu hada tarokal ma'asiya kullaha. Hebat. Ini orang yang tinggal napa? Maksiat. Kayak nak malaikat itu jenis rada ekstrim. Alumni kempek suwengi ra tahajud ora witir ku alumni opo? Mulane kalau niku ngaji usul fikih terus supaya diperdengarkan ke malaikat. Supaya teorinya pakai usul napa? Fikih. Jadi kalau melihat kita melakukan mubah niku dihitung tarkul napa? Ma'as. Nah, ini pentingnya ngaji. Kalau nate ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu washrobu, mosok urusan mangan, gak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat utawa seminar. Ndak ada rapat, ndak ada seminar itu kamu ndak mati, tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali, bahkan di atas wali lah. Inna woha ta'ala layardo anil abdi, pakai inna masih pakai lam taukid. Inna woha layardo anil abdi ayyakulal aklata fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati, tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak, Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar, andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafroh bimulkin la yusawi jar'atamain. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kulu wasrobu itu luar biasa Gus, ya, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus adat kiai mertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ya ada mangan. Ya saya anggap aja itu proses jadi wali, ngoten mawon. Jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kon maca 10.000 wiridan kon opo. Kesuwen nih cara-cara kesuwen. Karena ini partai gak torekoh tadi. Dulu abahnya Mbah Maimun Mbah Zubair itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau. Sementing diridani pangeran, maca kok akeh-akeh. Nah, itu partainya partai ahlul ilmi. Ya partainya partai ahlul apa? Ilmi. Nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ya, itu saya kepengen ya menggerakkan supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik, kenapa sih orang nggak janggal? Nggak janggal itu udah iskal. Quran itu kan kalamu Allah. Saya ulang lagi, Quran itu kalamu Allah. Masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya kana butuh iya kanas tai. Kepadamu aku menyembah. Masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad? Padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid. Allah yang disembah bukan yang menyembah.
Semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begini. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu ada kata yang disimpan yaitu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu betul ngendikannya Allah, cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. Jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad, Muhammad qul iyyaka na'budu. Kemudian Nabi juga bilang ke umatnya qulu iyyaka na'budu. Jadi ini kalam Allah yang sudah milik kita. Nah berhubung milik kita, kita sah mengatakan iyyaka na'budu. Karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Lalu kalau ihdinas siratal mustaqim kalam Allah berarti kan Allah yang berdoa. Nah sehingga semua tafsir bilang sama, wa yuqaddaru qabla qauli ihdinas siratal mustaqim qulu. Nah, terus ada mufassir lain bilang jangan mulai iyyaka na'budu ya semuanya, mulai bismillah, qulu bismillahirrahmanirrahim. Masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fikih, kembali ke balaghah, kembali ke nahwu. Kalau enggak, ya Anda akan menafsiri Quran pakai logika Anda sendiri. Sampai ada mungkirus sunnah. Pokoknya sementing kembali ke Quran. Orang roh Quran itu kayak apa? Saya kemarin ngaji di Sedan di daerah saya bilang, Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat. Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat. Lah itu kan janggal. Padahal katanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Padahal tidak ada sabkut takwa untuk Umar. Umar tidak pernah takwa, tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa, kemudian dia masuk Islam. Lalu gimana tentang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil iktifa, lil muttaqina wa ghairihim. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa. Dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampean punya ponakan dolan, cong-cong nang mangan. Ya maksudnya ya mangan mbek ngombe, mangan tok seretan mati kan. Itu kan satu paket. Sarobila taqikumul harra wal barda. Pakaian yang melindungi dari panas. Di situ enggak disebut wal barda, tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan lil iktifa, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah muttaqin. Corong doang nguyai segoro, wis takwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli. Karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi. Seolah lagi punya kualitas lagi. Kalau enggak, Quran tuh kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu wasrobu kayak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau suwun barokahnya hormat sama orang alim kados Ki Akil, Ki Siras dan tenaga keluarga mriki. Orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah nak dalam Gusmus ahli ilmu mboten krana niat fakir mboten. Biar sampean ngerti lah kalau ngadepi ahlul ilmi pun mboten level. Ahlul ilmi itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok onta yang kena kudisen itu dijejerkan yang waras ikut kena kudisen. Terus orang ini tanya, ya Rasulullah ini tadi sehat, tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen. Nabi tanya lagi, faman a'dal awal, yang kudisen pertama ketularan siapa? Wah itu dari Allah ya, maksud saya seperti itu. Jadi ada, terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Muhammad, ya tentu mereka masih jangkar, Muhammad problem kita ini banyak, kalau Tuhannya satu tidak cukup. Ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan, utang piutang macam-macam. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. Lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun. Kalau kamu jadi buruh, kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu, kamu bingung enggak? Ya bingung. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mat Tuhannya satu saja. Itu disebut wa darabawa masalah rajulan fihi syuraka umutasakisuna wa rajulan salamal lirrajul. Sekarang itu kita ini mulai kehilangan fatonahnya Rasulullah SAW. Nabi dulu itu kalau nerangkan ilmu itu logikanya gampang sekali. Logika yang dibangun tuh gampang sekali.
Ada orang cerita, ya Rasulullah, saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu. Apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung, jangan enggak. Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya, semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau gitu jangan. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair kata Nabi. Jadi dulu Nabi itu, terus ini yang cerita fikih. Dulu Ahlul Madinah itu mangga itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Madinah dan penduduk Madinah itu abkhosna sikailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli. Nabi cara ngendikannya itu unik. Aro'aitum lau anna waha yamna'us samroh fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah, lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mangga. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da buduwi solahiyah, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah sekarang banyak kiai yang sidik-sidik neraka, sebenarnya Nabi itu ngajari logika. Ada pemuda, dia itu hipersek, mau masuk Islam tapi tetap boleh bebas. Saya ini ingin Islam tapi jangan larang seks bebas. Wah itu sahabat semuanya melarang ketemu Nabi karena ini ngawur betul, masa pamit Islam kok. Tapi setelah gaduh, Nabi tanya, kenapa gaduh? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yasta'izinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Kata Nabi, suruh saya ke sini. Setelah datang di depan Rasulullah, logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya anak putri kemudian jadi demenannya orang laki-laki hidung belang? Ya enggak, saya bunuh orang itu. Andaikan itu ke ibu kamu, saya bunuh orang itu. Atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka punya anak putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Kamu suka kalau punya ibu didemeni orang banyak? Ya tidak suka Nabi. Sampai otaknya itu yastakbihu zina, sehingga otaknya itu wah zina itu buruk betul. Akhirnya ya Rasulullah sudah, saya mau se-Islam tanpa zina-zina. Karena logika yang dibangun Nabi itu luar biasa. Nabi pertama mengingatkan atuhibbuhu li bintik, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ukhtik, atuhibbuhu li kholatik. Sampai dia ini nggak bisa apa-apa. Sudah Nabi, sudah. Jadi logika ini yang harus kita waris. Lagi-lagi kembali yang bisa waris itu ahlul ilm. Sama itu kan kayak diskusinya Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Setiap berkunjung di mana itu nyari yang orang-orang soleh. Ditanya kenapa kamu berkawan orang soleh? Ya berkawan orang soleh itu asik. Tapi kalau Nabi Isa enggak. Kalau ada desa-desa yang masih hitam, masih merah itu dikunjungi, kemudian dibina. Ditanya sama Nabi Yahya, lima anda tanzilu ala syirarin nas, kok kamu kumpul orang-orang yang kayak gitu? Jawabnya beliau, innama ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ya dokter, di mana-mana dokter nyembuhkan yang sakit. Jadi dulu logika kebalikan itu dibangun, sehingga dulu ulama khilaf itu ikhtilaful a'immah apa? Rahmah. Masyhur itu. Saya sering cerita dan itu ada di kitab Khilyatul Auliya. Nabi Yahya itu lebih ceria. Nabi Isa itu agak sering cemburut. Atau kebalikannya, pokoknya yang satu tuh mali aro ka'abisan ka'annaka taqnatu mir rahmatillah. Kamu kok sering cemburut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Wong kok ra iso syukur. Yang satu enggak jelek, mali aro ka dhahikan ka'annaka ta'manu mim makrillah. Kowe kok guya-guyu, kok is bebas kok neraka wae gitu. Nah, sehingga ya itu tadi sudut pandang. Makanya saya sering cerita dulu kalau Said Abdul Al-Haddad itu tanya, "Cung kowe ngaji sapa?" Ngaji si A. Kiaimu tau nangis? Ndak. Ojo ngaji. Kiaimu ati atos, kiai kok ora iso nangis. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili kebalikan, "Cung kowe ngaji sapa?" Ngaji si A. Kiaimu tahu guyu nak ngaji, mboten nate. Ora usah ngaji wong ora iso syukur. Jadi nah itu yang akhirnya menjadi keseimbangan khaufau wa tama. Ada khauf, ada apa? Roja. Sehingga karena sudut pandang itu nggak bisa dihilangkan, saulang nggak bisa dihilangkan.
Ini yang sering diceritakan Ki Said, kakaknya ini. Dulu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Syafi'i itu lama sekali beliau jadi ulama top yang suka fikir. Dianggap fikir itu aman, ngeringankan hisab. Enggak jenengan fikir yang dihisab malaikat apanya kan? Kan nggak bisa ngisab jenengan. Apa saja tidak punya. Punyanya problem. Nah, setelah ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i tanya, yang ilmunya setingkat jenengan siapa? Kata Imam Malik, sebetulnya Abu Hanifah, tapi orangnya sudah meninggal, tapi ada muridnya, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana, dari Madinah ke Irak, dulu tempatnya di Baghdad. Setelah di Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang tuh di meja, emasnya tuh banyak, uangnya banyak, dia hitung di meja, malah kaget. Saya ini gedeng kiai, kedunyan ini ketemu kiai, kedunyan. Ya karena Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu wali, kamu tanya, kamu heran ya ada kiai kaya? Iya. Ya sudah, kekayaan ini kasihkan orang fasik, biar dipakai demenan, dipakai mabuk, dipakai ini. Terus, ya jangan, kalau kena orang fasik bahaya, jenengan saja. Semenjak itu Imam Syafi'i mulai rodok seneng duit. Jadi ada ceritanya, kok diangen-angen, nah terus keterusan umatnya kayak gini-gini itu. Jadi ini cerita nopo istihad, apa cerita nopo istihad. Sama pangkat juga sama. Gue seneng nak orang soleh-soleh tidak ikut ngurus negara ini. Mau dikemanakan negara ini. Tapi ada yang berpikir, gue seneng nak wong soleh terkontaminasi. Ya sudah monggo, sing wis ra payu jabat nggih berpikir zuhud. Sing payu ya berpikir politik. Sing penting semuanya itu berdasar ilmu. Yang penting itu semuanya berdasar apa? Ilmu. Karena ilmu ini basis yang paling diridani Allah Subhanahu wa taala. Masyhur itu di Ihya sering diceritakan Imam Ghazali, ana alim uhibbu kulla alim. Kata Allah, saya ini alim dan sangat mencintai orang alim. Karena orang alim ini yang tahu perspektif. Orang yang ngiranya, saya ulang lagi, yang ngiranya itu enggak ilmiah. Di depan orang alim itu sangat-sangat apa? Ilmiah. Yaitu tadi misalnya ada ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Masa iya tidur yang ngorok semua turunnya secara jelas kok jadi wa min ayatihi. Tanyakan ahli medis, sistem tubuh kita kalau nggak tidur itu kayak apa rusaknya? Dan toat pas-pasan ini satu-satunya solusi ya turu. Bengi ngempet kepen delok dangdut, delok dugem. Barang turu jebule esuk wis bar, alhamdulillah. Cara melek iman kamu seberapa? Tarikan-tarikan maksiat posisi kamu terjaga bisa kalah kan? Tapi kalau tidur sukses kan tarkul maksinya. Nah, karena tidur itu sukses menghilangkan maksiat disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Sampai Imam Ghazali ngendikan di makalah itu, sehingga nanti ibadahnya umat ini di akhir zaman an-naumu, ibadah terbaiknya itu tidur. Nanti mulane maksud kula ngeten. Sampeyan anut jalur wong alim dia turu ya ibadah, tengok-tengok ya ibadah, jagongan nggih ibadah, gojol-gojolkan ambek kanca nggih napa? Ibadah. Karena ini semuanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika napa? Falyafrahu. Tapi kalau kamu tidak punya basis ilmu, adanya suudzon. Kiai kok jagongan guyon sewengi kiai opo? Kiai kok turu sewengi ku kiai. Karena basisnya ada ilmu. Padahal jelas ketika Rasulullah bikin urutan kebaikan, pertama Nabi ngendikan kamu menolong orang. Jika tidak bisa, terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Tadi beliau juga cerita di nasihat Imam Mun, idza lam tuhsin fala tusi. Kalau tidak bisa berbuat baik, setidaknya kamu tidak berbuat jelek sama orang lain. Dan potongan ngene iki paling gampang apa? Tidur kan? Wis sampean nak turu wis ra zina, ra maling, ra ngrasani wong wis ora tusi. Nah, dengan konstruksi usul fikih seperti itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Ya sama. Ternyata makan itu yang menjaga nyawa. Ternyata makan itu yang menjadikan syukur. Kalau kamu nggak percaya puasa, sampai nak poso gedang goreng itu mewah. Gedang goreng itu mewah. Air satu teguk itu mewah. Makanya kalau lama dulu ada santri kepengen mangan enak. Ya saya ingin mangan enak gini-gini caranya gimana? Itu rumusnya ada sate, ada mie ayam. Idamuhu alju. Kalau kamu ingin enak, lauknya itu lapar. Ya kita kalau puasa itu semuanya kan enak. Nah itu lagi-lagi basisnya itu ilmu. Nah sekarang banyak orang yang sudah tidak peduli dengan ilmu.
kayak ijazah dilakoni kan. Jadi kayak wiridan la ilaha illallah itu sebetulnya harus dibarengi dengan ilmu. Ini yang terakhir supaya nggak lama-lama. La ilaha illallah itu basisnya ilmu. Surga yang begitu mewah itu dibikin juga bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrim sampai kalau benda dijatuhkan dari atas ke neraka itu sampai bawah nunggu 70 tahun. Bisa kamu bayangkan kalau kamu di dalam naiknya susah itu. Ini dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah nunggu berapa? 70 tahun. Loh, neraka sebegitu ekstrim itu dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Berarti kalimat ini kalimat spesial. Kalimat yang neraka dibikin ya atas nama itu yang menolak, surga dibikin juga atas nama itu yang menerima. Itu satu saktinya la ilaha illallah. Sakti kedua, orang kafir 70 tahun ngelafadzkan la ilaha illallah sekali langsung dihukumi mukmin. Yughfar lahum ma qad salam. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Orang yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa 70 tahun kafir itu hilang semua. Tapi gara-gara ada ilmu terus diumumkan tahlil dening Kiai Haji Niam mesti sing nguri wah sawi mesti nguri. Padahal kalau kamu tahu ilmunya tadi ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang bisa melebur dosa. Bahkan dalam madzhab Sadiliyah itu unik. Kalau kamu wiridan la ilaha illallah itu jangan istighfar dulu, istighfarnya belakangan. Alasannya Abdul Hasan As-Sadili itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik li hadil kalimah. Orang kafir 70 tahun dia istighfar 100 kali nggak akan dimaafkan Allah. Tapi ngelafadzkan la ilaha illallah langsung dimaafkan. Jadi orang bisa dimaafkan tuh barokahnya la ilaha illallah. Jadi orang kafir 70 tahun wirid istighfar 100 kali atau 1000 kali dimaafkan enggak? Enggak kan? Tapi kalau membaca la ilaha illallah dimaafkan. Jadi istighfar tuh ngefek positif itu kalau dibarengi la ilaha illallah. Makanya wastaghfir li dzambika bihadil kalimah cara Abdul Hasan. Kamu boleh istighfar berdasar hadhil kalimah, berdasar la ilaha illallah. Tapi terus kemudian ya thariqah itu banyak, itu urusan rasa. Justru karena la ilaha illallah kalimat thayyibah harus disucikan dulu. Caranya istighfar dulu. Nah itu urusan monggo lah. Tapi apapun itu basisnya harus napa? Ilmu. Basisnya harus ilmu. Jangan malah sentimen. Wong di kuburan wiridan la ilaha illallah dihukumi kafir. Nah, itu kan aneh. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, sekarang yang muslim menjadi kafir. Itu faham kok seaneh itu gitu kan. Ya karena basisnya ada ilmu tadi. Coba kalau basisnya ilmu. Itu kan aneh betul. Hadil kalimah kalimatun sara bihal kafiru musliman. Fa kaifa saral muslimu bidzalika kafiron. Ini kalimat yang kafir saja menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi aneh enggak? Aneh. Jadi kalau suwon pokoknya basis ilmu harus sekuat-kuat. Ya caranya gini nagih kiai kon sregep mulang aja politik terus ngoten. Tapi politik ya bagian dari ilmu, wis ra iso diterangno les. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik Gus, aja lunga dhisik. Iki wong semuanya sudah tahu sampean alim, menerangkannya enak, fikhan wa usulian wa tafsiran. Cuma mereka yang tanya itu biyen belajar piye kok iso alim kaya ngono, ya kan? Nah, terangkan Gus, terangkan. Mati. Setuju kan? Setuju? Sila. Asal dakaik. Andaikan pertanyaan itu ke Mbah Mun, mungkin jawabnya gurune sopo. Tapi mungkin kalau ke mbah-mbah saya ya juga babanya nih Biha juga Mbak Abdul Aziz, mungkin putuku. Tapi kalau saya ingin cerita tentang saya paling ya, aku sregep. Yang jelas tuh dalika fadlu wa yu'ti apa? Mayas. Tapi gini, kalau ini menghormati bahasa saya ini, kalau ijazah begini, dulu Mbah Mun tuh sering cerita juga bahasa hal. Kena kepengen ngalim, ku sinau sedurunge ngaji. Ya, misalnya kamu ngaji takrib atau ngaji wahab sama Mbah Mun, kamu baca dulu. Sebelum ngaji. Nah, setelah dibaca, misalnya kamu baca rofa, kok Mbah Mun baca jer, kamu baca jer, Mbah Mun baca rofa, berarti goblok tulen. Karena semua teori Anda kok salah. Ya, misalnya Mbah Mun baca wadakaro sopa al-musonifu, kamu baca wadakaro al-musonif.
Berarti kan goblok banget itu. Ya kan ada cerita gitu, ada orang tuh nggak tahu betul Gus maknanya lam tardiman itu apa. Lam tardiman dicari di kamus tuh udah ada, ternyata itu di head lam tarodaman. Dia baca satu lam tardiman dicari di kamus sampai hidup mati lagi agak ada. Nah, jadi kamu baca dulu misalnya di bab head lam taro naringali sapa mar'ah daman ing geteh, ternyata ngaji bangun paginya jadi baca lam taro daman. Jadi kalau kamu malamnya baca lam tardiman loh kok. Jadi itu kata Dewi Bamun mergo sorokan kabeh santriku ora mungkin. Carane ngecek kebenaran Anda yo maca sik. Nanti kalau kemiripannya 50% ya separuh alim. Kalau 70% ya serondo alim. Tapi nanti kalau kemiripannya sampai 100% dan berkali-kali berarti kan sudah luar biasa. Jadi yang ngaji sama Ki Mustafa, Ki Niam, saya mohon santri-santri itu belajar dulu biar bisa ngecek nanti guru saya baca kayak apa. Podo salah ya, Bos. Kenapa lah? Podo salah. Karena kiai itu kalau salah ya mau ngalah. Ini ceritanya bangun betul. Ada kiai nggak tahu apa kakean mergawe, kakean politik nggak tahu. Wal babi lan walang. Terus ada santri, kulo gak ada makna kok lawang. Ya walang sing lawang cung. Mau ngalah. Terus watini lan wit alu. Gurune maca alu. Kulo gak ada makna kok elo. Lah ya wit telu kena gua alu cung. Tapi saya menangi kiai itu kalah sama santri itu. Saroko nyolong sapa wong albedo tangi anduk. Terus gurunya kaget. Cung kok anduk cung. Bareng didelok endok. Karena kalau pegon kan anduk sama endok itu podo ya. Ini ada podo. Tapi kiainya akhirnya kalah. Memangnya nyolong anduk boleh? Yo ora dong, yo haram, yo podo ae kalau gitu nyolong. Nyolong endok ya haram, nyolong anduk haram. Lo cerita itu masyhur itu. Kalau cerita yang terkenal di Lirboyo itu kan ada santri dari Jakarta di kelas. Gurunya bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Waro'a itu Zaidan, saya melihat. Si murid ini itu melihat pintu terus. Lama-lama gurunya itu tersinggung. Kamu diajari pelengahan nggak sopan. Habis Ustadz bohong. Lah kenapa bohong? Katanya Ja'a Zaidun, Ra'a itu Zaidan. Zaidnya mana? Dia nggak ngerti. Zaid datang, saya melihat. Mana orangnya kok dibahas-bahas terus itu. Ya, jadi yang serius tadi kalau sampean ingin nguji kualitas Anda, makanya saya dulu itu pede baca kitab di depan bangun karena ya ngecek. Dan dulu itu Gus Zofur, Gus Kamil sebelum ngaji ya itu mesti sinau sama saya. Nanti ketika bangun baca tadi kalau kemiripannya kita 90% ya bagus, syukur-syukur sampai 100. Dan itu terulang sampai Wahab Hatam, Jamul Jami' Hatam. Sehingga kita tahu. Jadi kalau diskusi kita kok salah ya tahu, kalau benar ya tahu. Kalau tahqiq ya tahu. Biasanya kalau tahqiq itu bangun karena takut menyalahkan kiai-kiai Jawa. Kalau baca 2 kali, misalnya begini. Yasmalu, kadang diwaca yasmilu ora apa-apa nggih Jawa wae gitu. Karena kalau kita memaksakan sampai benar seperti di kamus, kayaknya kalau kiai Jawa itu berat sekali. Dumeli bojo bolak-balik mesti ora goblok wis apik lah. Karena kalau baca tahqiq itu kan butuh kamus. Yang benar itu yasmalu misalnya. Tapi kan populer juga orang baca yasmilu. Saya itu menangi loh. Kiai Jawa dulu baca Simai itu menangi, Masdar Simai. Lama-lama setelah banyak alumni Al-Azhar terus berdasar kamus baca Samai semua sekarang. Saya menangi kiai itu baca Dilalah. Lama-lama karena sekarang udah banyak punya kamus, baca Dalalah. Fa'alah. Jadi kiai itu juga kadang-kadang keteror muridnya. Makanya Syekh Zakaria Al-Ansori itu pernah ditanya, kenapa engkau begitu alim alama sampai dilakopi Syekhul Islam? Kata beliau itu lucu jawabannya, karena saya ini orang yang sial. Saya dulu punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, dukik tu bena hajaro ini. Saya ini digebek 2 batu. Kalau mau ngaji takut saya minta ampun karena disuruh baca sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau mau ngajar takutnya saya bukan main karena Ibnu Hajar Al-Haytami itu cerdasnya bukan main. Jadi kalau saya salah itu konangan. Akhirnya dia jadi orang sial tadi.
mau ngaji ya belajar, mau ngajar ya belajar. Makanya meskipun ini pernah sepuh saya tidak berani ngaji beliau. Wah mesti meriang saya kalau ngaji. Jadi yang terkenal alim-alim mohon ngajinya dikurangi ya, karena ini kasihan gurunya. Kasihan gurunya. Nggih, pun cekap. Bon, itu catat ya. Sebelum ngaji baca dulu. Satu lagi, Gus. Sampean ketoke kiai ndesok kok kuliah. Betul kuliah? Oh, nggih nggih. Pun dari belajar dari mana sampai kemana Gus jenengan? Dari Mondok sampai ke Jogja sampai Putih. Monggo. Ini karena sesuai kontrak, nggak boleh nyulayani janji sekali aja Sekali tak tekno Gus. Jadi sebetulnya kalau di ilmu, saya kan sering ketemu ahli geologi, ahli sosiologi. Sebetulnya di ilmu kita, saya kan lama di Jogja dan itu yang saya pakai juga ilmu zaman di pesantren. Misalnya sosiologi itu kan ada mukadimahnya Ibnu Khaldun. Itu kan teorinya luar biasa. Misalnya begini. Kenapa Rasulullah itu harus dari suku Quraisy, suku yang sangat terhormat di Mekah? Itu secara teori sosiologi loh, bukan teori nubuah. Kata Ibnu Khaldun, Nabi itu mesti final dari kaum itu aneh. Saya ulang lagi, Nabi itu final dari kaum pasti aneh. Nah masa aneh-aneh ini ditoleransi oleh umatnya karena beliau dari suku yang terhormat. Coba kalau dia dari suku, beliau dari suku yang hina, pasti pas aneh-aneh langsung diadili. Ya kalau di NU lah, ndak Gus Dur kok bikin aneh-aneh di NU kan langsung tuntas. Tapi berhubung Gus Dur cucu Mbah Hasyim, orang itu mentoleransi, bahkan mengira jangan-jangan teori beliau lebih baik ketimbang kita. Nah makanya terus kata Ibnu Khaldun, ma ba'atsawu nabiyan illa fi mana'atin min qaumin, tidak ada nabi diutus kecuali dari kaum terbaik, supaya masa-masa transisi ini nggak ada perlawanan. Nah itu namanya sosiologi. Sehingga beliau ngendikan, ini versi tarikh bukan versi Ibnu Khaldun saja. Ketika sahabat disuruh hijrah karena disakiti orang kafir Quraisy, lah engkau sendiri ya Rasulullah, saya ini orang Quraisy, nggak akan ngalami yang seperti Anda alami. Nah itu namanya sosiologi. Begitu juga matematika. Saya sering ketemu pakar matematika dari UI, dari UGM. Misalnya bilang zakat kan 2,5% misalnya zakat tijar. Saya bilang kalau ngitung itu porogabit, padahal kita zaman sekolah porogabit itu pantangan. Tapi saya bilang, saya punya matematika lebih cepat. Apa itu Pak Ba? Kalau manggil saya Pak Ba. Kalau di kitab disebut rubu'ul usur apa? Jadi bertahap. Misalnya 1 juta, usurnya akan 100.000. Setelah 100.000 rubu'nya 25.000. Itu kita tidak usah pakai catatan bisa. Nah itu matematika Arab. Makanya orang Arab tuh nggak bisa nulis, tapi matematikanya cepat karena bertahap. Misalnya 1 miliar ya cari aja usurnya 100 juta. Berarti rubu'nya 25 juta, berarti 2/5, 2,5 nya 1 miliar itu 25 juta. Tapi kalau orang Arab bilang itu rubul usur, diusurkan dulu baru dirubuk. Misalnya 6, 2/3 6 berapa? Orang Arab bilang sulusan, 6 sulusnya 2, sulus 2 kali berarti 4. Sama misalnya zakat zuro itu kan al usur sama nisful usur. Berarti misalnya kalau tidak disirami ya, tidak biaya, zakatnya itu 10%, berarti per 100 10. Nah sekarang kalau 10 ini kan berarti 1/10. Lah nanti kalau disirami pakai biaya namanya nisul usur, berarti 5. Jadi orang Arab itu nggak mau langsung bilang 5, karena kalau 100 dibagi 5 itu apa, jadi 5 itu mikirnya panjang. Jadi diusurkan dulu terus nanti dibilangkan nisful usur. Nah, jadi ilmu khazanah kita ini sudah luar biasa. Nah, itu makanya terus orang Arab kalau ngitung matematika itu tidak usah tulisan, tidak usah porogabit karena bertahap tadi. Jadi misalnya 2,5 bahasannya apa? Rubu'ul usur. 1 miliar usurnya berapa? 100. Rubu'nya berapa? 25. Nah ini semoga buatan ngingkari janji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Sebetulnya masih ada satu lagi, cuma ampun. Beliau adalah sangat hafal dengan nu'util masyayikh. Artinya sebutan, kenapa Imam Ghazali itu Syekhul Islam, Hujjatul Islam, kenapa Imam Anu Syekhul Islam, kenapa Imam Anu, sahabat Anu kok ada Saifullah, ada Asadullah, itu biar ahli sekali, karena ini belum tuntas, jadi ya berikutnya insya Allah
Nggih, tamen dongakaken ya Allah muga-muga Gus Bah gelem kono dongaken. Jajal dongane Gus Bah karo donga sampean mandi ndi kira-kira. Matur nuwun Gus, matur nuwun Sayyid. Matur nuwun sangat matur nuwun sangat masyaallah niki jelas. Gus Bah itu enteng, cepet atau diterimanya ku menapa jenenge keterangannya cepat dan sebagainya cepat. Oh, enggak ada kayak yang jelimet. Tak kira apalagi saya mendengar dianya saja nggak paham kok. Itu nah, demikian matur nuwun sampean kudu matur nuwun sangat wong sing lagi uzlah ora gelem luar biasa kita hanya udah selanjutnya ngaten mawon Gus kula sak sedulur sak santri-santri nek pas jenengan donga pas uzlah njaluk ditungakne ngoten mawon nggih ngoten mawon pun nggih اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا فتاح يا خير فاتح افتح قلوبنا واشرح صدورنا واجعل علومنا نافعة واجعل أعمالنا صالحة واجعل ذرياتنا طيبة واجعل حياتنا حياة مطمئنة مرزوقة سالمة من الآفات والبلايا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا لطيفا بخلقه ويا عليما بخلقه ويا خبيرا بخلقه والطف بنا يا الله في قضاء حوائجنا كلها من حياة الدنيا والآخرة يا لطيف يا عليم يا خبير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله بالعالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ingkang kita mulyakaken sedanten putra-putra guru kita sedaya Rama Kyai Haji Maimun Zubair ingkang kula mulyakaken semua alumni muhibbin dan ingkang hadir dalam halaqah ilmiah himma dalam tema tingkatkan ukhuwah satukan langkah demi menyatukan khidmah. Dalam kesempatan kali ini ada dua pemateri yang sudah ada makalahnya. Yang pertama adalah Romo Kyai Haji Zuhrul Anam Hisham dan yang kedua adalah Kyai Haji Bahauddin Nur Salim. Untuk itu saya sebagai moderator ingin muqaddimah sebentar bahwa 100 hari yang lalu kita kehilangan guru kita semua, bahkan kesedihan kita, mungkin kesedihan ini akan hilang terlalu lama, sampai sekarang pun kesedihan kita semua masih terasa sampai sekarang. Untuk itu kita akan selalu mengingatkan bahwa 100 hari ini kita kehilangan cahaya yang menjadi petunjuk kita, dan di dalam Al-Quran pun nanti ini bisa dibenarkan Gus Bah sebagai mufassir nasional, bahwa ternyata kita ini jangan sampai diingatkan oleh Allah, jangan sampai menjadi orang yang munafik, yang di Quran itu diibaratkan kullama aldo alahum masyaufihi wa idha adlama alaihim qawmu. Jadi kehilangan cahaya itu kemudian berhenti beraktivitas untuk mendekat kepada Allah. Nah, ini jangan sampai kita menjadi seperti ini, yang kita sudah kehilangan cahaya tetapi jangan sampai kita kullama alda alahum masyaufihi wa idza atlama alaihim qamu. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, kami dipasrai oleh moderator bahwa dipasrai oleh panitia bahwa halaqah ilmiah ini akan berjalan 2 jam. Waktunya sampai 4:30. Untuk itu kita langsung saja untuk pemakalah pertama. Gimana Kyai Haji Bahauddin Nur Salim, makalahnya sudah tersebar dengan judul Al-Intisar Limadhahibi Sayahina Indonesia Damai Meneladani Mbah Maimun. Selama 30 menit nanti langsung disambung oleh Kyai Haji Zuhrul Anam Hisham. Makalahnya juga sudah ada dengan judul Membaca dan Menulis Mbah Mun. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, monggo dipersilahkan untuk Gus Bah 30 menit Gus, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Monggo Gus. Glorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'du.
Yang sangat saya hormati keluarga besar Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair, putra-putra beliau, menantu-menantu beliau, santri-santri beliau semua yang saya hormati. Alhamdulillah di sini ada Gus Kamil, ada Gus Anam, ada Pak Wakil Menteri, ada Mbah Nawawi, ada Dirjen, ada Bapak Mukhlisin, semuanya ada. Saya akan memberi penjelasan singkat tentang judul. Kenapa saya namai Al-Intisor. Jadi menolong itu bukti mahabbah. Bukan berarti Mbah Mun butuh ditolong itu enggak. Sebagaimana ayat wayan surunallaha wa rasulah. Tentu kita tidak pernah GR menolong Allah. Allah la yahtaju ilal i'anah. Karena Allah itu ghaniyun mutlak. Tapi bahasanya Quran wayan surunallaha wa rasulah. Kemudian kenapa saya milih menjamakkan madzhab? Karena beliau punya madzhab fil tasawuf, punya madzhab fil fikih, punya madzhab fil ijtimaiyah. Sehingga masalah bahasa ini saya anggap cukup, meskipun nanti Anda kalau ngarang kitab ya ngarang sendiri, punya judul sendiri. Karena ini sudah saya patenkan, nanti malah saya gugat itu. Tapi begini, yang penting begini. Kenapa saya membahasakan Al-Intisor? Saya ini kan hidup di kota. Di kota itu banyak cara berpikir Islam ekstrim, termasuk yang berpikiran khilafah. Karena saya seperti yang dikatakan Gus Kamil digembleng Mbah Mun mulai kecil, pikirannya ya nasionalis religius atau religius nasionalis. Karena saya takut teman-teman itu tidak memahami atau nggak memahami referensi itu. Saya masih ingat betul ketika di Madinah di Dawe Mbah Mun, hak Salahuddin Al-Ayyubi songono iku barokah Ihya. Jake golekno. Terus saya cari-cari, termasuk beberapa takbir yang saya utarakan sekarang ini. Jadi ini clear supaya bahwa kita intisor itu membela dengan makna bukti mahabbah. Seperti kita mengistilahkan apa? Orang-orang Ansor disebut Ansorullah wa Rasulih. Masa Allah butuh ditolong? Ya tentu enggak. Kenapa saya milih Al-Intisor? Karena saya sayang sama ayat. Ada seorang nabi berdoa, Rabbi anni makhlubun fantasir. Terus walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ini saya mulai tentang Al-Intisor. Saya mohon dilihat halaman pertama itu halaman 6. Halaman 6 di situ saya tulis riwayat Imam Bukhari, dan itu ditulis di beberapa halaman oleh Imam Bukhari. Di antara alamat waliyullah adalah sumayudaulahul qabul fi ahli ardi. Kita tahu Mbah Mun sangat diterima semua apa? Pihak. Alhamdulillah. Beliau sering memfatwakan wa alal akil ayakuna basiron bi zamani mukbilan ala sa'ni. Ini karena banyak alumni yang sudah sibuk kerja, saya yakin nggak tahu referensinya. Makanya tak bantu. Itu ada di kitab At-Targhib wa Tarhib. Nggak usah terima kasih, biasa saja. Nanti setelah tahu tentang saya juga nggak apa-apa, sama-sama orang alim, biasa saja, enggak apa-apa. Terus kemudian kenapa Mbah Mun baik kepada siapa saja? Ini ada di kitab Ihya, ada kalimat Rasul akli ba'daddin atawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi Anda jangan mendikte Mbah Mun harus baik sama si A tertentu yang kamu anggap soleh, karena kaidah beliau wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Kalau istilah Ali Roki, Rasul akli badal iman atawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Terus kita tahu hampir semua santri mungkin GR ya, sangat dekat dengan Mbah Mun. Dan itu sah saja karena Mbah Mun niru Rasulullah SAW, yu'ti kulla julasaihi nasibahu la yahsibu jalisuhu anna ahadan akrama alaihi minhu. Kalau qiraahnya Asim bacanya la yahsabu, karena memang qiraah kita ayah sabu, tapi sebagian qiraah ayah sibu. Ya sudah, semua orang kalau dekat Mbah Mun merasa paling dekat, dan itu sah saja. Tapi yang dekat betul ya Gus Anam, sampai jadi mantu. Jadi yang lain GR saja, yang fakta ya Gus Anam. Sampai itu ya dapat ilmunya, dapat putrinya. Cuma kita bisa menyaingi beliau liwat ridho mek kodok kodar, itu ya iman yang luar biasa. Jadi beliau menjadi hebat karena ada jadi mantu, kita menjadi hebat mergo ridho mek kodok kodar. Sekali sampean hasud neraka. Nah terus Mbah Mun itu juga Habib Lutfi. Sering ada pertanyaan ke saya, kenapa Mbah Mun kalau diaturi pejabat langsung hadir, kalau diaturi alumni kadang susah. Nah itu saya terjemahkan di sini. Akta Rasulullah kauman wa mana akhirin. Faka'annahum atabu alai faqal inni uti kauman akhafu hala'ahum wa jazahum wa akilu kauman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal khairi wal ghina. Jadi karena mahabbahnya santri sudah permanen, maka Mbah Mun tidak perlu servis. Itu seperti yang dilakukan Rasulullah pada sahabat Ansor. Jelas ya. Jadi ini saya baca sekilas-sekilas saja. Karena saya kalau nerangkan detail itu ngenyak, Kiai diterangno.
Jadi ini saya baca sekilas-kilas saja. Terus Mbah Mun menghindari bahasa menfonis bahwa zaman ini rusak, zaman ini gini, yai jarang ngendikan seperti itu karena ngikuti dawuh Nabi, idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Qala Abu Ishaq la adri ahlakahum bin nasbi au ahlakuhum birrafi. Jadi yai jarang komentari zaman ini. Terus komitmen beliau komitmen beliau terhadap mazhab ahli sunnah wal jamaah. Beliau dari awal di Muqaddimah al-ulama al-mujaddidun ngendikan al jihad wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiron sampai saat terusnya wa in amilal kabair. Sehingga kalau beliau berkongsi dengan siapapun termasuk waliul amri itu dari awal memang riwayatnya itu ya baron kana ufajiron. Jadi Anda jangan menuntut pilah-pilah, riwayatnya baron kana ufajiron kok Anda nuntut pilah-pilah. Jadi kalau Anda milah-milah berarti tidak baca hadis ini. Kalau tidak baca berarti sampai tidak alumni. Ini karangannya kiainya aja tidak baca, apalagi karangan selain kiainya. Nah terus ini yang paling pokok halaman 11. Ini yang diceritakan Gus Kamil tadi. Ini sudah 25 menit, tinggal 5 menit ini. Enggak, tapi rasanya 25 menit. Kemudian yang nomor 11, kenapa beliau berkoalisi dengan pemerintah bahkan sangat ingin putranya maupun santrinya jadi pejabat. Saya masih ingat dulu ketika kiai-kiai belum dekat pejabat, kalau ada teroris atau apa di antara yang diintel itu pesantren. Tapi barokahnya kiai-kiai mau berkawan dengan pejabat. Sekarang kalau ada teroris tidak pernah lagi dicari-cari di apa? Pesantren, karena kiai-kiai gak diragukan loyalitasnya sama NKRI, apalagi terbukti mau jabat. Maka di sini dikatakan Imam Ghazali wa amal izzu wal jah fabiyat faul insan an nafsi adzullah wad dhaima wala yastaghni anhu muslimun. Jadi orang harus punya pangkat atau bermitaan sama orang yang punya pangkat supaya keagamaannya tidak tergang. Gampangannya ya, masa orang fasik kadang punya backing aparat, tentu oknum, masa yang orang soleh tidak punya backing apa? Pejabat. Sudah ya, itu nomor 11. Ini sudah tinggal 5 menit. Kemudian di sini saya menyebutkan waruwiya anarobian ja'ahu yatubu min husai'an. Ini yang paling hebat dalam Islam menurut saya. Ada seorang bedui minta sesuatu sama Nabi, karena Nabi itu tidak orang kaya raya, meskipun sangat sakhot, tapi kan tidak kaya raya, ngasih itu nggak memuaskan. Orang Arabi ini menggerutu, ketika menggerutu sahabat ingin bunuh Arabi ini karena dianggap kurang sopan sama Rasulullah SAW. Tapi uniknya Nabi minta Arabi tadi ke rumah, atau Nabi yang masuk rumah dikasih banyak, kemudian puas. Ketika puas kata Nabi, kamu harus ngomong ke mereka kalau kamu puas supaya sahabat saya tidak dongkol sama kamu. Oke ya Rasulullah, saya bilang ke mereka. Ketika bilang ke mereka kata Nabi, ibarat saya ngerawat umat tuh kayak seorang yang punya unta ngerawat unta yang sedang liar. Kalau dibantu orang lain malah liar. Kiai juga gitu. Kiai itu paling sabar ngerumat umat. Kalau orang lain yang tidak kiai ngerumat umat itu tambah kacau. Latihan tobat dianggap kafir, latihan sholat dianggap rasah, latihan ngaji ora paham kok kitab, soalnya cangkem elek terus. Tapi barokahnya kiai-kiai telaten itu unta yang liar saja menjadi terkendali. Artinya semua kiai tentu pilihannya sabar. Terus gugatan-gugatan beberapa orang di kota, ya sebagian itu mesti menyoal kiai-kiai pesantren itu nggak tegas pada kemungkaran, nggak tegas pada fenomena kemaksiatan. Nah itu takbirnya kenapa seperti itu bisa dilihat di halaman berapa itu? 19. Ini juga takbir dari Ihya, memang saya perbanyak dari Ihya. Selain kitab itu gampang juga yang sering dibaca sama beliau zaman kita tahu semua lah, beliau sangat sering membaca kitab apa? Ihya. Jadi tidak semua sahabat, saya baca ya, was-sahabatu makanu yahjuruna bil kulliyah bal kanu munqasimina fihim ilaman yakhridul qawla alaihi wa yuzirul bukhdala wa ilaman yuridu anhu wa la yata'aradullah wa ilaman yang zuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Jadi tidak semua sahabat ketika melihat kemungkaran tegas. Ada yang melihat sahibul mungkar tadi atau murtakibul mungkar tadi dengan ainir rahmah, tapi tentu dengan cita-cita ingin membenahi. Dan Mbah Mun sering masyhur kan, beliau sering dalil laisa laka minal amri syai'un aw yatufa alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Karena manusia itu sesuatu yang tidak permanen, yang sekarang soleh bisa suatu saat fasik, yang sekarang fasik bisa suatu saat soleh. Sehingga pilihan tegas itu enggak pas, yang ditegasi aja enggak konsisten kok kita tegas itu pilihan Mbah Mun. Nah kemudian pilihan ini kita sahkan, maksudnya kita sahkan secara argumentasi kita bela, karena ada riwayat hadis tadi, ada seorang soleh sodako malah dikasihkan zaniyah, jadi gunjingan kan,
Tapi beliau terhentikan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala saribin wa ala zaniyatin dan seterusnya. Ketika ditanya, kenapa kamu mengasihi zaniyah? Semoga orang zina itu kan nyari uang, ya sudah tak kasih uang biar gak zina. Begitu juga maling, sampai jadi copet karena nyari uang, sudah tak kasih uang tapi tidak usah nyopet. Andai kan yang seperti itu tidak orang soleh, pasti ngasih seperti itu ya pesen servisnya kan. Makanya ukurannya itu soleh dulu. Ukurannya itu apa? Soleh dulu. Jadi kalau sudah soleh melakukan apa saja insya Allah terukur. Termasuk misalnya terpaksa muamalah ma'al fusaq. Terus diantara itu saya menyebutkan riwayatnya Sufyan bin Uyainah ketika itu ditulis oleh Khilyatul Auliya, ketika Nabi Yahya dan Isa itu dua nabi besar yang sezaman, yang Nabi Yahya suka berkawan atau berkomunitas sama orang-orang soleh, yang Nabi Isa beliau menjawab, Nabi itu bimanzilati tabib, saya udawil mardo, ya sudah saya yang nangani orang macam-macam. Artinya begini, menurut saya Mbah Mun itu jami'un lil kulli. Kalau kancanan orang soleh ya berarti ala manhaji Nabi Yahya, kalau bina orang-orang macam-macam ala manhaji Nabi Isa. Jadi ini makalah gak perlu dijelaskan, saya mohon dibaca khatam. Kalau nggak setuju dengan saya harus setuju sama Ihya. Jadi nggak penting saya itu takbirnya ada halamannya, mungkin mudah dicari. Kitab saya Darul Kutub Al-Ilmiyah harus dicari. Semoga kitab Ihya ada di rumah Anda, tidak terjual atau tidak dikerdusi di atas. Jadi mohon dicari sendiri. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ruhi sidina wa maulana wa qudwatina Syekhina Samimun Subair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Talipun pinten Gus ni? 30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil qawiyyil matin wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Amma ba'd. Sebenarnya saya tidak akan menyampaikan makalah. Ini bukan makalah Gus. Ini pas saya haji bersama Gus Kamil, saya dikejar-kejar sama Agus Fathuddin dari Suara Merdeka untuk menulis kesan-kesan saya tentang Mbah Maimun. Saya tulis pakai HP, saya kirimkan. Jadi ini memang tidak sengaja menulis makalah, termasuk yang berbahasa Arab itu juga ketika di Mekah sambil di taksi saya tulis, saya kirimkan, menjadi seperti ini. Saya di sini hanya dongeng saja, dongeng tentang Mbah Maimun. Mudah-mudahan kita menjadi tambah mahabbah kepada Mbah Maimun. Allahumma amin. Terutama kepada al-muhtaram dhaifuna wa dhaiful jami' Mas Kiai Haji Zainul Tauhid. Marhaban ahlan wa sahlan bi khudurikum. Kepada Syekhina Maulana Syekh Maimun Zubair, Syekh Majid kami ingkang kawula muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika datang para sahabat mewariskan dua hal. Satu ilmu, kedua hal perilaku. Al ilmu bitta'allum bad-dirasah wal hal bisuluki was-suhbah. Dengan belajar para sahabat mendapatkan ilmu. Dengan suluk was-suhbah para sahabat mendapatkan hal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhuna Syekh Maimun Zubair sebagai pewaris Rasulullah ini juga meninggalkan dua hal ini. Satu, meninggalkan ilmu. Kita min sobahin ila sobahin mengaji kepada Mbah Maimun. Entah berapa persen masing-masing dari kita mendapat ilmunya Mbah Maimun. Wabis suluk beribadah bersama Mbah Maimun, berjamaah bersama Mbah Maimun, wirid di belakang Mbah Maimun. Wasuhbah aidun min sobahin ila sobah. Kita mendapatkan hal perilaku. Entah berapa persen masing-masing kita mendapat percikan perilaku dari guru kita Syekh Maimun Zubair. Tentu tidak semua perilaku dari Mbah Maimun kita warisi.
wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghorfan minal bahri aw rasfan minat diami. Gus Baha mungkin mendapat warisan ilmu, juga mendapat warisan perilaku. Tapi yang saya lihat perilaku Gus Baha tidak sepenuhnya mewakili perilaku Mbah Maimun. Saya juga seperti itu, yang lain-lain juga seperti itu. Tapi kalau dikumpul-kumpulkan semua ini, itu adalah gambaran dari figur utuh Syekhuna Syekh Maimun Zubair. Dan yang menarik, warisan ilmu yang diwariskan oleh Nabi kita kepada para sahabat, ada yang modelnya tidak bidirosah, tidak bita'alum. Bidirosah wa ta'alum memunculkan sahabat Abu Hurairah. Panjenengan ngaos Bukhari, ngaos Muslim, ngaos Tirmidzi, ngaos nopo-nopo, kok bolak-balik ketemu an Abi Hurairah, jarang an Abi Bakrin. Di mana Abu Bakrin? Di mana an Aliin? Padahal ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Kok tidak ada an Ali? Angan-angan kula niki, kula angan-angan nggih tiru Mbah Maimun. Angan-angan kula an Abi Hurairah, an Abi Hurairah niki jurusan ilmu dirasah. Karena al-ilmu ilmani, ilmu dirasah wa ilmu wirasah. Al-ilmu ilmani ilmun awraq wa ilmun fil adwaq. Al-ilmu ilmani ilmun kasbiyun wa ilmun wahbiyun. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah itu jurusan ilmu dirasah, sebab Hurairah min sobahin ila sobahin ngelimpruk wonten kene emper Masjid Madinah. Sementara Abu Bakrin sahabat senior urusannya pun kadah, pun boten sempat ngaji terus. Seperti ketua pondok, kalau sudah ketua pondok kok bodoh, bablas bodoh nih. Sebab boten sempat ngaji, urusannya macam-macam. Mbah Maimun ngaji mucal, oh ketua pondok sedang ngurusi anak nakal nonton. Mbah Maimun mulang, ketua pondok sedang ngurusi di pos masalah wesel. Tapi kalau yang belum senior ngaji terus, maka Hurairah dapat ilmu banyak. Tapi sekalipun Abu Bakar jarang tersebut an Abi Bakrin, tapi ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kullu ma sabbahullah fi qalbi qad sababtu fi qalbi Abi Bakrin illa darajatan nubuwah. Apa-apa yang oleh Allah dituangkan dalam hatiku, sudah aku tuangkan di dalam hati Abu Bakar Siddiq, kecuali derajat kenubuwah. Loh, ini yang namanya ilmu wirasah. Ilmu dirasah bitta'alum wad dirasah. Wa ilmu wirasah bisidqil hubbi wa quwwatil i'tiqad. Maka di dalam konsep ilmu wirasah ada yang namanya taujih, ada namanya tawajjuh. At-tawajjuh min tarafil murid wa taujih minasy syekh. Bima dzana tawajjahu ila syekh bisidqil hubb wa quwwatil i'tiqad. Maka disebutkan di dalam sebuah syair, wal mar'u in ya'taqid syai'an wa laysa kama yadhunnuhu la yahib wallahu mu'tihi. Orang jika punya i'tiqad, meyakini sesuatu, dan i'tiqad itu tidak sekedar seperti dugaan, la yahib, orang itu akan tidak akan rugi. Fallah yu'ti, Allah akan selalu memberi. Maka kadang-kadang ada santri di pondok kelihatan tidak kurang muncul, tapi pulang ilmunya berkah, sartinya ribuan. Limada sidqul hub wa quwwatul i'tiqad. Walaysa qutbun yanfa'u man laysa du'tiqadin. Walaysa qutbun la yanfa'u qutbun man laysa du'tiqadin. Wali kutub pun tidak akan bermanfaat bagi orang yang tidak punya i'tiqad. Ada ilmu dirasah, ada ilmu nopo wirasah. Ilmu dirasah panjenengan belajar, ilmu wirasah itu jenengan dipun sunteki ilmu dina Allah biwasitati syekh. Al-hal bisuluk wa suhbah. Mila kula niku sering saged menandai ini santri dari mana. Ada tamu ke rumah saya, panjenengan Tegarrejo. Oh nggih Gus, kok ngertos? Carane ngagem peci kali ageman kaya Ki Rahman Khudori. Jenengan santri pelosok kok ngertos? Mantuk-mantuke kaya Gus Fuad Ploso. Niki bisuhbah nular.
Santri kalau sudah senang sekali sama kiai, meresap ini. Ba'da ta'alluq hadasa takhalluq. Saat-saat kita mengalami ta'alluq datang syekhuna, natakhallaq bi khuluqi syekhina, tidak disadari bituli takalluf. Kupluke tiru, kiai ini menceng nengen, melu menceng nengen. Sampai oleh watuk mawon tiru, Pak. Niku tiru kiai. Melakune tiru. Saya lihat Kiai Musta'in ini senior saya, masya Allah. Kiai Musta'in ini dulu kalau sudah mengupas alfiyah, masya Allah. Soko tiang sambil merengakan sedaya Kiai Musta'in. Ini saya lihat seperti Mbah Maimun. Kalau sholat saya dulu lihat, kalau beliau itu i'tidal, ini tangannya tidak diangkat seperti Mbah Maimun. Ciri sati sara itu kalau i'tidal tangannya tidak diangkat karena terpengaruh oleh siapa? Mbah Maimun. Maka di sini kita hadir, saya tidak akan menyampaikan makalah, hanya bagaimana kita menguatkan hubungan i'tiqad mahabbah dengan Mbah Maimun Zubair. Semoga tidak hanya di dunia tapi sampai nombok akhirat. Karena apa? Mbah Maimun wafat, tapi bayang-bayang hal asrornya masih ada. Darul waliyi idza ma mata amiratun laha minal hali abwabun wa arkan ka'annahum hadirun fiha bihayatihi yarahu man fihi irfanun wa imanu azim manasik maka masakinahum karim manazilahum wallahu hum fiha daiman sukan. Mbah Maimun sampun sedo tapi rumahipun dalemipun sami amirah tasih rame penuh bil hal bil asrar. Mila meskipun Gus Kamil ngendika bahwa ilmunya Rasul diwariskan kepada kadang-kadang bukan cucu tapi sir wal hal ada pada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul Abu Hanifah, muncul Imam Malik, muncul Imam Syafi'i, muncul Abu Hasan Al-Asy'ari, muncul Abu Mansur Al-Maturidi. Tetapi sirnya di mana? Sirnya kepada Ja'far Shadiq, pada Musa Al-Kazim, pada Ali Ridha, pada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pada Sayyidi Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Mungkin ilmunya, apalagi putra-putra Mbah Maimun dikenal. Kenapa Habib Anis Solo itu kalau Mbah Maimun datang beliau berdiri? Habib Anis Solo masyhur, Habib Wali Hasib Nasib. Itu kalau Mbah Maimun datang, Habib Anis berdiri. Kenapa? Karena hormat kepada Mbah Maimun, bahwa Mbah Maimun adalah termasuk kiai yang jarang. Kenapa? Putra-putranya semuanya min ahli ilmi. Itu sulit dicari seperti Mbah Maimun. Milo Gus Kamil ngendika kala wonu tawadhu'an minhu andap asripun Mbah Maimun, tapi saya sebaliknya saya berkeyakinan bahwasanya sirnya tetap ada pada putra-putra langsung. Dos pundi Mbah Maimun niku nek ndonga tawajjuh ilallah, yang terlintas pertama kali di dalam benaknya adalah putra-putra. Nek jenengan niku nomor selikur Pak. Mpun kecipratan sampun alhamdulillah. Niki. Kula menika 2003 haji bareng kali Mbah Maimun. Satu kamar. Ini musibah. Haji kok kali Mbah Maimun sekamar sak musibah besar kula. Nikmat tapi juga musibah. Nikmat Masya Allah menyertai orang soleh, wali. Musibah mboten wani turu nek Mbah Mun dereng sare. Kula capek nih pol. Mbah Maimun tesih lengkapi ngadap nggih kula ora wani munggah maring ranjang. Mboten wani salat sunat, mboten wani wiridan. Padahal kula saking griya pun nggawa kitab hizib sak kata-katae badhe ritual gede-gedenan teng Mekah kula nipah. Mboten wani buka. Kula niki sangat mboten pantes wirid kok nang ngarepe Mbah. Salat sunat mboten pantes. Mboten wani qobliyah, mboten wani ba'diyah. Lho akhir-akhir kula maca kitab, seorang murid tidak pantas memamerkan ibadahnya di hadapan kiainya. Lebih baik dia menghadap kepada kiainya ketimbang memperbanyak wirid. Loh ngoten. Mulane Gus Bani ora patek wiridan, Pak. Ora patek wiridan. Lho ora wiridan kok terkenal ngoten ya, Mas. Kula sing tukang wiridan malah ora terkenal. Kula niki cok diguyoni kalih. Gus Bah niku sinten kok terkenal, Pak. Kabeh wong sakniki ngerti Gus Bah. Kok sampean kok kalah kali Gus Bah. Ngoten. Kula manten tersinggung jane Gus niku. Wah. Tapi kula rem-rem sak masyhur-masyhure Gus Bah ora dipek mantul. Loh,
Niki hujah ora iso dilawan niki Pak. Wakek konkret. Lah kula kapan banding gojo Gus Bah nek ora saniki lho Pak. Kesempatan ketemu. Ukuran umur niku kudune Gus Bah sing dadi mantu. Wong kula niki mriki ning dia nembe lahir. 83 saya sowan Mbah Maimun ning dia nembe lahir. 82 nembe lahir Gus. Kula kalih Kamas kula Gus Suad mantune Mbah Bisri kalih Soleh nggih Mbah Khalil. Kula sowan Mbah Maimun saweg maos ikna. Kula tesih kelingan babu qatit tarik. Ana dalan kok dibegal. Wonten niku. Ana dalan kok dibegal. Lah niku kula sowan. Lho sowan niku pamit. Niku wong telu kula sing paling cilik. Kula sing disikep kenceng niku kula kali Mbah Maimun. Ning dia tesih nembe lahir. Kula mriki ning dia sidol bola hop tengene ngajeng pondok. Kula wangsul, lho kula kok dingendikani. Nam iku anakku sampean mong tapi ora kena ningali. Lho ngoten lho. Niki membeli kucing di dalam karung nih Pak. Tapi kula niki mas ketularan cerdase Gus Bah. Ora ningali tapi kula golek fotone lho. Perintah sudah saya laksanakan kata Pak. Tidak tapi foto lah betul ningali langsung Pak. Kula umur 32 tahun ning dia umur 14 tahun. Ukuran sing kudu dadi mantu Gus Bah kok mboten. Mula kula ajeng damel syair. Anal faqiru waladul Hisyami wali harimun ibnatul karimi. Ngoten nggih. Syekhul Masyayikh Abil Futuhi Syekhina Maimunun Habil Munuhi. Niki Gus Bah kon dadak ora iso niki Pak. Irtijalan kalau jamin mboten saged Pak. Langsung lho nih Pak. Lho niki ngilmu wirasah niki Pak. Ngilmu wirasah. Masya Allah. Niki nek Gus Bah kok kula wani ngritik berarti kula sak dhuwure Gus Bah niku. Paling mboten umure tapi Masya Allah Gus Bah niki Masya Allah kabeh wong sakniki ngerti napa Gus Bah nggih. Niki tiang dados ageng terkenal harus menyaksikan hadza kulhu bimadatin min syekh. Niki madat saking syekh. Madat saking syekh. Mila wau menika setunggal ilmu dirasah kaping kalih ilmu napa wirasah. Ingkang setunggal hal kalih ilmu bita'allum hal bisuluk. Kula serat beberapa hal saking Mbah Maimun. Kula serat niki. Satu, si Mbah Maimun itu figur yang tidak suka menonjolkan diri, tidak suka hatta di dalam berpakaian tidak ingin menjadikan kekhasan diri. Mila kula mboten cocok ana wong kelambi putih mawon ora gelem ireng kula mboten cocok. Ana sing ireng mawon mboten putih kula mboten cocok. Ana sing blangkonan mawon mboten cocok. Mbah Mun itu wonten kopiah-kopiahan, wonten sarung-sarungan, wonten sorban-serbanan. Artinya kados dene junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menunjukkan kekhasan itu entah berapa wonten syai'un qalilun minat takabbur ha ana mutamayyiz minal akhirin. Niku Mbah Maimun. Kaping kalih hormat tidak harus mengikuti, beda tidak harus membenci. Mbah Mun hormat itu Masya Allah. Kalau kadang-kadang nih ngertos hormatnya Mbah Mun datang tiang niku terharu kula niki mah. Mbah Mun niku setiap akhir tahun kula aturi rawuh teng griya kula. Niku kamas-kamas kula ingkang langkung nem niku dipurugi kali Mbah Maimun. Mbah Maimun dugi teng ngene kamas kula sampun yai. Kamas kula menika sowan. Mbah Mun rawuh teng kamas kula. Kabeh dipun rawi disangoni kabeh kula isine Masya Allah. Hormate kados mekaten Mbah Maimun. Menenggang rasa orang itu sangat tinggi. Niki perilaku ingkang mungkin harus kita sedikit-sedikit kita tiru. Tiga, di dalam fikih Mbah Maimun tidak harfiah. Kadang-kadang nampak mengambil substansi dari sebuah teks. Mila Mbah Maimun longgar, kranten boten harfiah. Tiang kenteng ta'adudul Jumat boten bareng Mbah Maimun bareng. Tiang kenteng Rebo Wekasan boten bareng. Sebab Mbah Syekh Asy'ari fatwanya haram Rebo Wekasan. Mbah Maimun rawuh teng kene kula ngendika, "Nam salat." Lho, kula ditawi. Dadi kula niku nas saking Mbah Maimun ken salat Rebo napa Wekasan. Mila kula Rebo Wekasan dilepas kalih abah kula. Terus contoh ingkang lihat Mbah Maimun kersa ndamel patung Diponegoro. Harfiah hadis ada ulama yang agak, tapi Mbah Maimun kersa dremben ana musike Mbah Maimun kersa. Dadi Mbah Maimun niku jangkauanipun mboten sekedar teks syar'i tetapi napa niku ruh
tapi mboten kebablasan, mboten dadi kados ulil absor. Mbah Maimun lebih ke taisir daripada tafsir. Taisir dan tafsir daripada taksir dan tanfir. Niku Mbah Maimun. Mila tiang-tiang niku ngrasa terpayungi sedaya. Kula niki wingi dalu nggih ternyuh. Wonten tiyang PDI mantan polisi bengat torekoh teng kula. Niku senenge kalih Mbah Maimun, masyaallah. Kula bukan derek Mbah Maimun, nasionalis religius gitu. Jadi kula keikramate Mbah Maimun. 4, di dalam berpolitik menitik beratkan maslahah dan tidak terlalu simbolis. Ini pengamatan kula. Saged yang sanes benten. Napa lebih kepada maslahah, tidak terlalu napa simbolis. Contoh. Ini sama lewat. Tes. Tasnya 40 menit. 40 menit iki. Mergo mantu. ada kekhususan lah mau mantu dipakai. Kalau nggih ngrasa kekhususan. Oh Gus Bah teko ora padha salaman nang amplop kok diamplopi niki Pak. Mergo mantu niki Pak. Pun. Contoh ngeten. Niki guyon ya Allah. Nalikane Banyumas pilkada. Pilkada menika P3 dukung PDI. PDI menika wakile Nasrani Cina. Walaupun kalau menolak tegas, kalau tetap memilih ini saya keluar dari P3. Saya tidak ikut-ikutan, saya akan dimarahi banyak kiai. Wong terus niku jane sing dipilih kudu dadi wakil bupati kula. Kula teng Jakarta kali Bambang Pacul, terus banyak orang usul Bapak nek jenengan sing purun langsung rekom. Tapi kan kula mboten pantes wakil bupati. Lho kula niki bingung, kula niki ngantek impen-impen naik gunung numpak truk mesinnya bodol supirnya nembe belajar. Masya Allah, coba para teror banget nih Pak, horor niki gunung dhuwur mobil truk bodol supirnya nembe nopo. Ya Allah, tak iki mesti perkara pilkada niki. Kula telepon Mbah Maimun esuk-esuk niki Mbah dos pundi niki Yai wakilipun Nasrani Cina ora kowe botoh kudu menang terus no. Wah kula ke terus no mah terus liyane pun betul ambil pusing kula Pak. Akhirnya kok menang alhamdulillah. Terus beliau menikah di dalam berpolitik menitik beratkan maslahah dan tidak terlalu simbolis. Jane kula mboten cocok blas kali Romi kula mboten cocok. Mangkel kula kali Romi kula ni. Tapi Mbah Maimun pancen kepada lebih maslahakan yang sepuh. Kalau ditakoni Pak, kenapa Mbah Maimun mendukung Partai Merah? Kenapa Maimun dekat dengan PDI? Kenapa Gus Yassin kok berbarengan dengan siapa? Ganjar. Yang takon tokoh Muhammadiyah. Kalau jawab pelan-pelan, Mbah Maimun itu ya sama dengan kiai-kiai yang lain, ingin adanya Islamisasi tapi tidak dengan cara yang menimbulkan kegaduhan. Niku yai. Jadi masuk ke dalam pelan-pelan itu napa menika mazhabipun simbah napa Mbah Maimun di dalam berpolitik. Jadi kata Gus Bah tadi Mbah Maimun punya mazhab politik, punya interaksi sosial, makanya judulnya dipakai jamak intisor lima dhahibi Muhammad. Kalau nggih pun angan-angan mesti takwilnya Gus Bah akan ke sana. Jadi urung pun kula pun ngecai Gus Bah. Jadi yujma'u bi'tibari maudu'atihi. Tapi jane pun cukup bentuk saja Gus. Sebab tenggene usul fikih al mufrad al mudhaf ya ummu. Isim mufrad kok dimudhafakan niku ya umum. Jadi pun cukup. Tapi keranten sing damel judul di Gus Bah, kula niku wedi kali Gus Bah niku. Niki akale akeh Gus Bah niki Pak. Akale akeh. Keranten kula wedi meskipun kula gadah kaidah usul fikih al mufradul mudhaf ya ummu. Ai fihi afrad mazhab siasi, mazhab iktisadi, mazhab istimai. Cukup berusaha jamak. Tapi kalau niki Gus Bah niki wong alim, niki jangan-jangan dua alasan sing lebih matok repot kalau nganti mantu kalah karo santri gengsi aku iki. Niki Gus Bah tesih nduk kesempatan nurut kula mboten dipang. Nek kesempatan kula metu ada nguyuh kok pakai. Akhirnya judulnya Gus Bah kula sodorkan datang Dr. Robi Kamil Al-Azhari kali Syekh Mahmud Fathi. Iki ora bayan-bayan ngadepi Gus Bah. Aku kudu duwe sanad sing kuat. Niku teng riko hadzal unwan idza quddima al-azhar rudda lam yuqbal.
Judul ini kalau dibawa ke Al-Azhar sebagai judul disertasi akan ditolak. Tapi kalau batin, iku nek mahasiswane udah Gus-Bah iso-iso kalah promotore Pak. Kata nggih, niku nek mahasiswane sanes Gus-Bah dibantah iso kalah mangke Pak nggih. Ngaten. Lajeng yang kelima, di dalam beribadah lebih memperkuat janib ruhi daripada janib zahir. Mbah Maimun itu ibadahnya janib zahirnya tidak terlalu. Salat duha 2 rakaat. Ngeten nggih. Nek guru kula Mbah Dimyati niku salat duha 12 rakaat. Salat tasbih dur. Mbah Maimun niku janib zahirine sederhana. Tapi kenapa semua orang mengatakan Mbah Maimun waliullah? Sedaya mengatakan waliullah. Kula tengene Mesir, tengene putih-putih teng Mekah, hadza waliullah, hadza waliullah, hadza waliullah. Pas kula tahun 2003 haji niku wonten dokter, dosen Madinah, dokter Madinah, pusate Wahabi, ketok-ketok pintu kamar. Matur dateng Mbah Maimun, "Ya Syekh, unzur ilayya." Namung niku tok. Kula takoni, jenengan saking pundi? Kula niki dosen tengene Jamiah Madinah, semerep fotone Mbah Maimun. Tengene video tertarik. Ngene ku sing disebutaken idza bada dzukirul maula li ru'yatihi. Idza bada dzukirul maula li ru'yatihi. Wa faza bis sa'di wa taqribi ra'ihi. Namung matur, "Ya Syekh, unzur ilayya." Tataplah saya. Loh, kula di ya Allah, ana wong kok namung njaluk dipun tatap. Loh kok ana hadis, "Inna lillahi ibadan lau nadharu ila imri'in as'adahu." Inna lillahi ibadan lau nadharu ila imri'in as'adahu. Ada sejumlah manusia jika menatap orang tetap akan mendapat sa'adah fid dunya wal akhirah. Pun padahal zahire niku Mbah Maimun ibadah lagi sederhana nggih Pak nggih. Nggih, karena apa? Karena Mbah Maimun di dalam beribadah lebih memperkuat janib ruhi. Imam Ghazali kitab Ihya awal ngendikanipun Imam Junaid apa sinten, orang yang membersamai saya ketika saya masih pemula akan menjadi orang baik, tetapi kalau orang memberi saya sudah sudah tingkat tinggi, dia akan menjadi fasik. Karena apa? Wong iku nek wis dhuwur iki ngibadahe lahire ora pati akeh. Nggih. Kados bahan iki. Ora pati wis dhuwur. Lah nek sing ndek-ndekan kusuke pol. Nek Mbah Mun santai mawon. Jamak gak gelem. Lagi dah. Niki dadi Mbah Maimun janib ruhi kali janib napa? Zahir lebih kuat janib napa? Ruhi, tapi sampai napun tiru-tiru. Lajeng yang dalam sosial memiliki aspek menyenangkan orang lain yang tinggi dan kasbuhi nampak gelor kuat keluar tidak rasanya hasil pujian tapi belum berhasil. Lupa hasil pujian lu kita pernah dosa tidak ada yang Mbah Maimun. Lalu ini putranya itu jarang-jarang tapi susah menjawab. Kalau biawak terus 30 itu baru dipermoni kontur tangannya ini digandeng sampai jalan apa? Jalan sosial memiliki aspek menyenangkan orang lain yang tinggi dan terlebih yang luar biasa. Ketujuh, dalam mendidik santri penuh kesabaran, toleran dan sedikit memberi kebebasan berpikir. Jadi ya, dia santri kalau hidup sebab butuh otak, butuh diperlukan kendali dan diberi kebebasan. Supaya untuk sampai salah pas masakin ini rata-rata dalam santri nomor menikah mawon jika sesuatu ada mungkin bersamaan pun kira-kira tentang bersahabat pun saya itu mudah-mudahan berbentuk bersatu kultur sebab dalam rangka menyenangkan Mbah Maimun saya turun sampai kumpul sebelum Mbah sangat semangat dari topik kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana kali ini Gus Baha ngaji bersama dengan dua menantu Mbah Maimun, yaitu ada Kiai Haji Mustafa Akil Sirot dan juga Gus Anam.
Di sini Gus Baha dipaksa menantu Kiai Haji Maimun Juber, yaitu Kiai Haji Mustafa Akil Siroj, balas gojlok ilmu tingkat tinggi. Gus Baha ngaji bersama Kiai Haji Mustafa Akil Siroj yang secara garis nasab termasuk sebagai pamannya Gus Baha dan sekaligus istri dari Kiai Mustafa Akil Siroj ini, yaitu Ning Biha, adalah putri dari Kiai Haji Maimun Juber yang mana secara nasab Ning Biha adalah simbahnya Gus Baha. Ngaji kali ini dalam rangka Haul ke-33 Kiai Haji Akil Siroj di Kempek, Cirebon. Catatan yang bisa kita dapatkan pada ngaji kali ini adalah bahwasanya dalam mencari ridho Allah ada cerita dua orang yang ada di neraka, lalu dipanggil Allah, lalu disuruh kembali ke neraka. Yang satu langsung lari menjalankan perintah Allah untuk ke neraka dengan alasan dia menyesal saat di dunia jarang menunaikan perintah Allah, sehingga waktu disuruh ke neraka ia segera menunaikan perintah Allah sampai berlari, dan ternyata itu membuat Allah iba dan memasukkannya ke surga. Sedangkan satu orang lagi ketika disuruh ke neraka dia sungkan dan lelet karena ia tidak menyangka bahwa Allah yang Maha Pengampun dan Penyayang kok masih menyuruhnya ke neraka lagi. Dengan itu dia juga dimasukkan ke surga karena Allah merasa tersanjung dengannya. Lalu ada orang yang dosa kesalahannya itu sangatlah banyak. Jika diukur sampai 99 box besar, sedangkan satu boxnya itu panjangnya sepanjang mata melihat karena saking banyaknya. Namun selain kesalahannya itu dia punya satu kotak kecil kebaikan, yaitu kalimah la ilaha illallah. Ketika ditimbang ternyata lebih berat kebaikan yang ia miliki tersebut. Kenapa? Karena kotak kecil itu berisi nama Allah dan tentu itu meleburkan mengalahkan seluruh kesalahan yang dia miliki. Maka sebanyak apapun kesalahan akan diampuni oleh Allah asalkan ia masih punya iman. Jika seorang melakukan sesuatu yang mubah, maka ia termasuk bisa dihukumi dan dihitung menghindari keharaman dan kemaksiatan. Misal, mubah itu tidur. Itu bisa dihitung meninggalkan maksiat karena saat tidur itu kita tidak melakukan maksiat. Maka bisa dihitung sebagai satu kebaikan. Namun akan lebih baik lagi jika kita bisa melakukan ibadah. Karena ketika kita melakukan ibadah, kita mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan ibadah itu sendiri sekaligus meninggalkan potensi maksiat. Sehingga jika kesalahan punya nilai 1 poin, maka kebaikan mempunyai nilai 10 poin. Termasuk sekedar makan dan minum itu merupakan kuasa Allah, bahwa sekuat apapun dan sekuasa apapun manusia, jika dia tidak makan dan minum maka ia akan mati. Bahkan raja sekalipun ketika di padang pasir ia akan memilih sebotol air dibandingkan kerajaannya. Betapa dahsyatnya kekuasaan Allah melalui makanan dan minuman yang Allah sediakan untuk kita. Sedangkan Allah tidak makan dan tidak minum. Hidayah Allah termasuk bahwa Al-Quran adalah taufik dan hidayah bagi kaum yang bertakwa. Ternyata pemaknaan tafsirnya lebih luas lagi, bahwa mutakin itu untuk semua yang termasuk orang kafir. Karena Umar bin Khattab itu mendapatkan hidayah dan masuk Islam ketika mendengarkan lantunan Al-Quran. Lalu apa rahasia Gus Baha bisa cerdasan alim alamah? Yang jelas Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Tetapi beberapa tips agar bisa jadi cerdas dan alim dari guru-guru Gus Baha, yaitu sebelum mengaji belajar dahulu. Sebelum belajar dengan guru maka belajarlah sendiri terlebih dahulu pelajaran yang nantinya akan diajarkan oleh guru. Diskusi bersama dengan teman-teman tentang materi yang akan diajarkan oleh guru. Berdasarkan kisah Syekh Zakaria Al-Ansori yang diapit 2 batu besar atau 2 hajar, yaitu guru alim alamah bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan sebelum ngaji disuruh membaca atau belajar terlebih dahulu. Lalu beliau juga punya murid alim alamah bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya sebelum mengajar juga harus belajar terlebih dahulu. Itulah kenapa Syekh Zakaria Al-Ansori itu sangat luar biasa kecerdasannya, karena dipaksa untuk belajar terus-menerus. Dalam ilmu pesantren itu sudah komplit dan bisa disajikan secara teori ilmiah dalam perguruan tinggi. Misal tentang teori sosiologi, di pesantren ada Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, yang pada suatu bab ada alasan sosiologi kenapa Nabi Muhammad terlahir dari kaum terpandang, yaitu suku Quraisy ternama. Ternyata karena seorang nabi biasanya akan dipandang oleh kaumnya, dipandang aneh oleh kaumnya, sehingga karena Nabi berasal dari kaum terpandang maka kaum kafir tidak bisa menghukumnya secara langsung. Bahkan Nabi dilindungi karena keunggulan suku Quraisy. Lalu sampai akhirnya para sahabat disuruh untuk hijrah ke Madinah karena mereka bukan dari suku terpandang. Maka Nabi tidak ikut hijrah.
Jelas karena orang kafir tidak akan berani secara terang-terangan membunuh Nabi karena beliau berasal dari suku terpandang di Arab yaitu suku Quraisy. Nah, inilah yang membuat Ibnu Khaldun menuliskan teori sosiologi ketauhidannya yang terkenal. Lalu ada Gus Baha Tabarukuti digojlok oleh Gus Anam Leler, menantu dari Kiai Haji Maimun Jubair. Gus Baha ngaji bersama alumni pondok pesantren Sarang Lembang. Gus Baha digojlok habis oleh Gus Anam Leler Banyumas yang merupakan menantu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Jubair. Dengan gojlokan telak yaitu sealim-alimnya semasyhur-masyhurnya Gus Baha, beliau tidak dijadikan menantu oleh Mbah Maimun. Kemudian beberapa catatan yang bisa kita dapatkan, jangan sampai kita kehilangan cahaya menjadi diam tanpa melakukan apa-apa. Kita yang kehilangan Mbah Maimun jangan sampai menjadi mandek berhenti tanpa menjadi sinar-sinar kecil yang bisa menyinari minimal diri kita sendiri, lebih-lebih bisa menerangi keluarga dan lingkungan sekitar. Kita bersinar dengan belajar dan mengaji. Dalam judul intisor ini itu menolong atau membela yang berarti tanda muhibin, bukan berarti Mbah Maimun harus ditolong. Sebagaimana Allah menganjurkan kita berbuat baik, ibaratnya menolong Allah dan Rasulnya, sebagaimana orang-orang Ansor yang artinya penolong. Kata Gus Baha, semua alumni tidak bisa meniru atau mengungguli kedekatan santrinya dengan Mbah Maimun dibandingkan dengan Gus Anam, karena Gus Anam dijadikan menantu oleh Mbah Maimun. Kitab Isa lebih unggul jika kita ridho atas nasib. Kita bisa lebih unggul jika kita ridho atas nasib dan qada-qadarnya Allah kepada kita. Mbah Maimun itu baik pada siapapun, tidak peduli pada siapa saja. Mbah Maimun dalam politik mendekati kaum nasionalis, prinsip bernegara, nasionalis religius. Dan Mbah Maimun menganjurkan anak-anaknya untuk ikut serta langsung dalam kontestasi kepemimpinan. Hal ini juga menjadi bukti kecintaan kita kepada NKRI. Bahkan bandar keburukan saja punya backingan pejabat, maka Kiai juga harus punya lebih banyak backingan pejabat dan pemerintahan. Kemudian Mbah Maimun kadang tidak tegas ketika dimintakan pendapat atau pilihan. Hal ini termasuk kejelasan prinsip beliau, karena ketidaktegasan ini menjadi prinsip jelas beliau menyikapi atau keadaan yang tidak bisa permanen ini. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita catatkan. Sebenarnya masih banyak, tetapi karena ini tidak cukup, ya sudah kita berhentikan di sini saja. Terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Baha yang berkah berkahi untuk kita semua. Kita doakan bareng-bareng semoga Gus Baha senantiasa sehat, panjang umur, diberkahi kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua, dan semoga kita bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Baha. Oke, itu saja teman-teman. Semoga berkah, manfaat dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.